Halo guys, untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa istilah-istilah yang membuat teman-teman Papua, khususnya sebagian besar, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan atau tidak bisa menerima antara satu dengan yang lain, khususnya di Jawa. Ada beberapa hal, sekitar 8 hal. Yang pertama, uh, pas kami lewat begitu ya, teman-teman atau saudara-saudara di Jawa menanyakan tentang pernikahan atau istilahnya untuk perbaiki keturunan. Perbaiki keturunan, mereka menanyakan apakah tidak bisa bisakah menikah dengan teman-teman atau cewek-cewek di Jawa, dan bagaimana itu. Mereka menanyakan hal itu. Dan sebenarnya makna bagi teman-teman saudara-saudara Jawa menanyakan hal itu sebenarnya apa ya, baik bagi teman-teman di Jawa, karena misalkan teman-teman di Jawa yang ingin meneruskan keturunan misalnya, atau ada postur tubuh yang agak pendek tetapi ingin memiliki keturunan yang tinggi, maka harus menikah dengan mereka yang lebih tinggi, entah itu dari perempuan atau laki-laki. Tetapi ketika perbaiki keturunan ini menanyakan kepada laki-laki Papua misalnya, itu bermakna tidak baik, karena bagi teman-teman Papua menganggap untuk memperbaiki keturunan hanya bisa dilakukan ketika menikah dengan saudara-saudara di Jawa, sedangkan untuk menikah dengan teman-teman atau perempuan di Papua bukannya memperbaiki keturunan, tapi itu justru tidak berkembang seperti itu. Itu yang maknanya dipahami selama teman-teman ada di Jawa. Lalu yang kedua, mengatakan kami yang kulit hitam seringkali dipanggil Ambon. Ambon sebenarnya kami di Papua dimengerti sebagai pisang Ambon. Jadi ketika kami lewat gitu ya, teman-teman Jawa mungkin sudah terbiasa yang memanggil teman-teman yang mungkin sedikit kulitnya agak hitam itu ya, itu dipanggil Ambon. Ambon itu bermakna hitam. Tapi bagi teman-teman Papua memang tidak bisa terima, karena Ambon itu juga arti lain, pisang atau kulit hitam, dan itu juga seringkali dipanggil kami, teman-teman Papua tidak bisa menerima, karena itu sama aja sebuah penghinaan bagi teman-teman Papua. Lalu yang ketiga, pemabuk. Dan memang masalah pemabuk ini bukan tidak hanya dilakukan di timur, tapi banyak orang yang bisa dilakukan dimanapun itu. Bahkan di Amerika atau di Eropa itu memang ini sudah tradisi. Tapi seringkali kami ditolak atau kami dikatakan pemabuk, karena beberapa orang yang dilakukan itu mereka teman-teman di Jawa melihat beberapa teman-teman Papua yang melakukan mabuk, teman-teman dari Papua yang melakukan kemabukan atau segala macam itu, mereka anggap semua orang Papua itu pemabuk, padahal tidak semua orang Papua itu pemabuk. Saya sendiri bukan pemabuk. Nah itu teman-teman yang dari Papua tidak bisa menerima, karena waktu kami bertemu teman-teman atau saudara-saudara di Jawa pasti menanyakan minuman mabuk keras seperti itu. Tapi ya ini ya perlu diberi pengertian. Nah, jadi tidak semua orang Papua itu pemabuk. Lalu yang keempat, seringkali menanyakan tentang kondisi atau daerah sana ya, bagaimana primitif, istilahnya primitif ditanyakan di Papua itu pakai apa kehidupan sehari-harinya, apakah pakai koteka, apakah Mbak sudah pakai atau belum, terus bagaimana perkembangan di sana, apakah seperti bagaimana. Mereka menanyakan hal-hal yang memang seringkali Papua dikatakan primitif. Sebenarnya dulu ya, tapi sekarang karena kemajuan masih banyak yang mengenal istilah modernisme atau modern yang saat ini masyarakat inilah masyarakat yang bisa dikatakan masyarakat zaman sekarang. Tapi masalah primitif atau tidak pakai baju sebenarnya dulu di Jawa juga ada. Di Jawa, bahkan di Bali, bahkan ada yang tidak pakai apa-apa, buah dada masih kelihatan. Tapi hal ini istilah-istilah yang perlu dipahami lah sebelum ada kemajuan teknologi. Jadi istilah primitif yang dipanggil atau disebutkan di Papua teman-teman kadang tidak terima. Lalu yang kelima, menanyakan tentang pembangunan ya.
dikatakan pembangunan atau itu memang Papua mau dilakukan pembangunan. Tetapi seringkali teman-teman Papua tidak terima karena pembangunan itu hanya pembangunan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur atau pembangunan jalan. Tapi teman-teman Papua marah karena apa ya, pembangunan tidak dilakukan, pembangunan lebih ke khusus kemanusiaan seperti itu, bagaimana memperdayakan, bagaimana lebih ke pendidikan lah. Itu yang seringkali teman-teman Papua marah ketika ada pertanyaan keluar dari teman-teman atau saudara-saudara di Jawa. Lalu yang keenam itu menanyakan alat memperbesar kelamin. Dan ini memang kami kulit hitam atau istilah kulit hitam dari Papua itu memang diibaratkan jenis kelamin besar, dan itu kesalahan besar. Memang ada, tapi itu anugerah, bukan buat-buatan. Tapi bukan berarti semua jenis kelamin besar. Dan memang teman-teman di Jawa sedang banyak yang menanyakan apakah di Papua punya alat tertentu. Yang pertama mereka menyebutkan seperti kayu mulia segala macam yang memperbesar alat kelamin, dan itu kami tidak terima karena seolah-olah ini teman-teman dari Papua alat kelamin besar, dan ini makna-makna yang sangat buruk bagi kami seperti itu. Jadi dan itu yang membuat marah. Terus yang keenam logat, yang ketujuh logat. Logat sebenarnya kami logat atau mungkin istilahnya dialek dari Papua, dari Jawa memang berbeda. Kalau Papua berbicara sangat cepat, kalau Jawa pelan-pelan. Misalkan kita di Papua bilang saya itu sa, kalau di Jawa itu memang biasanya aku atau saya, tapi pengucapannya pelan-pelan. Tapi ketika logat misalnya itu memang agak cepat di Papua, kalau di Jawa pelan. Jadi ketika teman-teman Papua mendengar teman-teman Papua juga tapi logatnya seperti itu, teman-teman di Jawa tuh kadang marah kadang memang tidak terima. Ini masalah beradaptasi seperti itu. Jadi memang logat Papua memang ingin mempertahankan, misalkan mereka teman-teman Papua mempertahankan logat di sana, dan teman-teman Jawa juga sama. Tapi di sini bukan saling tidak suka, tapi bagaimana saling mengerti itu yang tidak terjadi. Misalkan ada komunikasi atau ada seperti pembelajaran di kampus, kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa atau logat-logat Jawa, itu yang membuat teman-teman Papua tidak terima dan saling tidak mengerti, yang seringkali membuat misi. Itu yang istilahnya bahasa-bahasa sebenarnya tidak masalah sih teman-teman di Jawa, cuman bahasa Jawa misalkan digunakan di akademis kampus atau mungkin diskusi begitu, teman-teman Papua tidak mengerti, dan hal itu yang memang seringkali kesal dan memang tidak terima seperti itu. Lalu yang terakhir beta. Beta ini memang kebanyakan orang tidak paham beta ini artinya saya. Tapi ketika teman-teman atau saudara-saudara Jawa biasanya dimengerti beta itu kamu. Jadi seringkali misalkan saya lewat di rumah tetangga atau ke teman-teman atau mungkin orang saudara atau begitu, mereka pasti dipanggil beta. Maksud mereka panggil beta itu artinya kamu, tapi sebenarnya beta itu artinya saya. Jadi ini perlu diperbaiki, ada istilah-istilah ini, dan istilah-istilah ini diucapkan oleh saudara-saudara atau teman-teman Jawa yang mengucapkan kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang seringkali tidak pahami atau seringkali ada terjadi misunderstanding atau saling tidak mengerti, bahkan ini tidak bisa menyatu dengan teman-teman Papua atau saudara-saudara Jawa khususnya mahasiswa termasuk juga masyarakat. Terima kasih. Ini ada beberapa istilah-istilah atau 8 istilah yang memang seringkali misunderstanding atau salah paham begitu. Terima kasih untuk video kali ini.